Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya mau bagi renungan bagi hasil saat teduh saya dari Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 23. Nah, hari ini bacaan ini cukup menarik karena membicarakan dua hal yang kelihatan paradoks, terlihat tidak nyambung tetapi sebenarnya sangat berkaitan. Kalau kita melihat Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 23 ini, kita bisa bagi menjadi dua bagian sesuai dengan perikop yang ada di situ. Jadi bagian yang pertama adalah ayat 1 sampai 3, lalu kemudian bagian yang kedua adalah ayat 4 sampai 23. Bagian pertama ayat 1 sampai 3 itu lebih berbicara, lebih fokus kepada Allah yang murka, Allah yang marah pada waktu melihat bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dan teman-teman perlu tahu latar belakang dari bagian ini adalah bahwa bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir dan sedang menuju tanah perjanjian. Bangsa ini penuh dengan keluhan di dalam proses perjalanan mereka. Dan bagian ini mendatangkan murka dari Allah. Dan murka ini disebabkan karena Allah melihat bangsa ini tidak bisa fokus kepada dirinya sebagai Allah yang memelihara, sebagai Allah yang menuntun, sebagai Allah yang menjaga, sebagai Allah yang membebaskan. Tetapi bangsa ini hanya fokus dengan kebutuhan pribadi mereka, atau lebih tepatnya keinginan mereka. Mereka ingin hidup enak, mereka ingin semuanya berjalan menyenangkan. Itulah yang menyebabkan kemurkaan Allah ini. Tapi kalau kita lihat di bagian yang kedua, ayat 4 sampai 23, seolah-olah kita melihat Allah yang berbeda. Kalau ayat 1 sampai 3 kita melihat Allah yang murka, maka ayat 4 sampai 23 kita melihat Allah yang berbelas kasih, Allah yang mengasihi, Allah yang menolong begitu. Kita melihat bagaimana Allah memelihara mereka, bagaimana Allah berjanji untuk memelihara mereka. Walaupun mereka berkeluh kesah juga. Jadi teman-teman, ini bagian yang saya maksud di depan bahwa seolah-olah kita menemukan Allah yang berbeda di dua bagian ini. Seolah-olah ada paradoks di sini, ada perbedaan. Seolah-olah ini bukan Allah yang sama, tetapi dua Allah yang berbeda. Tidak teman-teman, memang kita melihat dua Allah yang terlihat berbeda di bagian ini, tapi sebenarnya bagian ini berada pada konteks yang sama, yaitu Allah yang mengasihi bangsa Israel, mengasihi umat kepunyaannya. Di bagian pertama Allah murka karena mengasihi bangsa Israel. Karena pada waktu Allah mengasihi mereka, Allah ingin mereka fokus kepada Allah, bukan kepada masalah, bukan kepada penderitaan, bukan kepada keinginan mereka, tetapi kepada Allah. Kenapa harus fokus kepada Allah? Karena itulah yang akan menyelamatkan mereka, itulah yang akan menolong mereka melalui padang gurun dan sampai di tanah perjanjian. Lalu di bagian yang kedua, Allah juga menunjukkan Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara. Jadi bagian pertama itu karena Allah mengasihi, maka di bagian kedua ini juga merupakan bentuk Allah mengasihi. Jadi memang Allah yang mengasihi ini bukan hanya bicara tentang memenuhi semua keinginan kita atau lebih tepatnya kebutuhan kita, tetapi Allah yang sama juga adalah Allah yang murka pada waktu kita melenceng, Allah yang marah waktu kita menjauh darinya, karena itu berarti membahayakan diri kita. Jadi kalau kita lihat ayat 1 sampai 23 secara keseluruhan, Allah adalah profil Allah yang mengasihi kita, Allah yang membimbing kita, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kita, tetapi juga adalah Allah yang akan memarahi kita pada waktu kita membahayakan diri kita sendiri. Apa yang kita bisa pelajari pagi ini, teman-teman? Kita bisa belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang bisa dipercaya, Allah yang mengasihi kita, Allah yang akan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Tapi Allah yang sama ini juga adalah Allah yang sangat murka, Allah yang sangat tidak senang dengan penyimpangan kita. Ia akan memarahi kita, ia akan menghukum kita agar kita kembali kepadanya sehingga kita bisa selamat, sehingga kita bisa menjadi lebih baik, sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan untuk diri kita dan bahkan orang lain. Sekian renungan yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Selamat pagi.